Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih setianya bagi setiap kita. Sebab itu pagi ini mari bersama-sama kita naikkan ucapan syukur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Engkau percayakan dalam hidup kami, untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk teknologi yang boleh kami pakai, yang mempertemukan kami pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, nafas, segalanya yang Engkau izinkan kami untuk nikmati di dunia ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pagi ini Tuhan kami datang kepadamu membawa seluruh kehidupan kami. Memohon ampun setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan Yesus. Kami percaya kehadiran-Mu nyata di tengah kami saat ini, dimanapun kami berada saat ini. Terpujilah namamu yang kudus, bersama-sama kami menaikkan ucapan syukur dan pujian kepadamu Tuhan. Bila semuanya ini berkenan di hadapanmu Tuhan. Terpujilah namamu yang kudus, nama kami tinggikan engkau, kami agungkan engkau, nama di atas segala nama. Haleluya, amin, puji Tuhan. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah. Pemeliharaannya sempurna. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah. Pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah. Pemeliharaannya sempurna. Sekali lagi, oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah. Pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua
yang mengasihi Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, amin. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, amin. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, amin. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, haleluya, amin. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami terus menaikkan ucapan syukur Tuhan. Kami telah melihat, merasakan, mengecapi, dan menikmati setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Laiklah Engkau terima segala pujian dan hormat kami Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan Yesus. Untuk setiap hal yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Karya-karya-Mu Tuhan, pembentukan-Mu dalam hidup kami Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Proses-proses yang boleh kami lewati Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Layaklah Engkau terima ucapan syukur dari umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh.
Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Katakan Yesus. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku sekali lagi ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapa, kau Bapakku yang setia. Amin. Kau Bapakku yang setia. Boleh saya minta Ibu Cynthia untuk berdoa? Ibu Cynthia ada? Kalau ada tolong di unmute. Oke. Puji syukur, Ya. puji syukur Bapa, puji syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu ada di setiap saat, di setiap kondisi, di setiap naik turun hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tidak berhenti di dalam hidup kami. Syukur yang selalu kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau tutup bungkus hamba-Mu yang akan membagikan firman kepada kami. Begitu juga kami, kiranya Kau memberikan kami hati, memberikan kami fokus agar supaya semuanya bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya inilah doa dari hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang begitu mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar Fresh Life? Puji Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara. Tuhan baik ya. Terima kasih untuk pelayanan-pelayanan saudara pagi ini, Bapak Brolin, Ibu Fana. Terima kasih sudah memimpin kita dalam hadirat Tuhan. Ibu Cici tadi. Terima kasih untuk doanya. Dan saudara siapkan hati kita untuk diisi firman Tuhan. Sudah sejauh mana kita melatih untuk bersyukur? Sudah mulai otomatis atau masih bolong-bolong? Tidak apa-apa. Latihan terus ya. Dilatih, dilatih, dan dilatih. Sehingga kita menjadi pribadi yang ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari siapkan hati kita. Firman Tuhan pagi ini akan dibawakan oleh Ibu Yana. Saya persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih buat Bapak Gembala yang masih memberikan saya kesempatan untuk melayani. Saudara, sebenarnya mau tolak saudara-saudara ya, sudah berapa kali Pastor SMS Yana boleh melayani. Saya bilang, Pastor, boleh pas dulu. Dan puji Tuhan, saya bersyukur kalau Tuhan masih memberikan saya waktu dan kesempatan untuk melayani, bukan karena kuat dan gagah saya,
tapi semua karena anugerah Tuhan. Saudara, kesaksian saudara ya, sebenarnya secara tubuh saya ini kurang sehat. Suara saya 2 hari hilang, dari hari Senin dan Selasa. Saya bilang, Tuhan, saya mau melayani hari Rabu. Tenggorokan saya sakit sekali, batuk luar biasa, suara. Teman-Tuhan, menghadap kasih sama Tuhan, tolong saya, jamah tenggorokan saya supaya hari Rabu itu saya mau melayani firman Tuhan. Tapi saya percaya, walaupun saya belum mengalami kesembuhan itu, saya percaya Tuhan sudah jamah. Tadi malam saudara, saya bilang, Tuhan, suara saya ini masih belum bisa pulih dengan baik. Tapi saya yakin, saya bangun besok, suara saya sudah bisa kedengaran, dan saya percaya saudara bisa dengar suara saya dengan baik. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat ya. Saudara, tidak berlambat-lambat, saya akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose 2 ayat 7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan ayat selanjutnya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, ini tidak jauh dari tema yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Believe and give thanks. Percaya dan mengucap syukur. Dan saya percaya saudara-saudara, kita Fresh Life Church selalu penuh dengan ucapan syukur. Karena kita boleh melihat pertolongan Tuhan, kita semua sudah merasakan kebaikan anugerah Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kadang ucapan syukur itu kita tidak bisa keluarkan karena mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengajak kita mengucap syukurlah senantiasa. Saudara, bagaimana kita bisa mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan setiap saat, setiap waktu, tidak dibatasi dengan waktu, keadaan. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, yaitu terdapat dalam Kolose 2 ayat 7. Hal pertama saudara-saudara, yaitu hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara, kita akan mengucap syukur senantiasa melimpah, mengucap syukur di saat kita itu berakar di dalam Tuhan. Di saat hidup kita itu kita bergantung kepada Tuhan. Saudara, kata berakar di sini berarti seperti pohon. Itu akar saudara, berarti dia itu merambat ke dalam. Berarti kita itu berakar di dalam Tuhan. Kita itu tidak akan dapat dipisahkan dengan apapun, karena kehidupan kita itu sudah berakar di dalam Tuhan. Saudara, hal pertama itu yang harus ada dalam kehidupan kita, supaya hidup kita itu akan penuh dengan limpah syukur, karena hidup kita itu berakar di dalam Tuhan. Saudara, berakar, kalau pohon itu kalau akarnya tidak merambat, maka apapun itu, saudara, angin, badai, itu mudah sekali untuk tumbang, saudara-saudara. Demikian halnya dengan kehidupan kita. Di saat masalah datang, cobaan datang, kita itu cepat rapuh, saudara-saudara. Cepat tumbang. Karena itu Kolose 2 ayat 7 ini mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kalau kehidupan kita berakar di dalam Tuhan dan kita dibangun di atas Dia, apapun masalah, apapun
pencobaan apapun itu tidak akan menggoyahkan kehidupan kita. Karena kehidupan kita dibangun di atas dasar yang teguh. Dasar kita adalah Tuhan, firman Tuhan. Saudara, seperti di dalam firman Tuhan, rumah yang dibangun di atas batu karang, mau badai, mau angin, mau apapun datang, tidak mudah goyah, tidak dapat digoncangkan dengan apapun. Karena rumah itu dibangun di atas dasar yang teguh. Demikian dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Karena kita hidup berakar di dalam Tuhan, karena kita dibangun di atas dasar yang teguh, maka kehidupan kita itu tidak akan mudah digoncangkan. Kehidupan kita itu tidak akan mudah rapuh. Dan karena itu hidup kita itu akan penuh dengan limpah, dengan bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Haleluya. Puji Tuhan, bertambah teguh di dalam iman, yaitu iman yang kuat. Iman yang tidak akan membuat kita itu menjadi lemah. Saudara, di saat kita percaya bahwa kita harus memiliki iman. Karena firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki iman, kalau kita tidak percaya sungguh kepada Tuhan, kepada siapa yang menciptakan kita, maka sia-sialah kehidupan kita. Kita harus, iman kita itu harus bertambah dan bertambah, harus teguh di dalam Tuhan. Supaya kita tidak akan mengalami kelemahan apapun karena kita bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Kehidupan kita itu hanya berpusat kepada Tuhan. Saudara, iman itu akan bertumbuh, akan bertambah di saat apa, saudara? Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Iman itu akan bertambah-tambah di dalam kita. Di saat kita berdoa, di saat kita melayani Tuhan, maka iman kita itu semakin teguh di dalam Tuhan. Iman kita itu semakin kuat di dalam Tuhan. Kepercayaan kita itu semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara, kita ingat dari 10 orang kusta, di mana waktu Yesus berjalan menghampiri kota itu, mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka berteriak kepada Tuhan, memanggil Yesus, kasihanilah kami. Mereka tidak meminta kepada Tuhan untuk Tuhan sembuhkan kami. Karena mereka percaya, mereka imani bahwa Tuhan yang lewat, Yesus yang mereka panggil itu sanggup menyembuhkan mereka. Dan saudara, dan Tuhan, apa yang Tuhan katakan dalam Lukas 17 itu, Tuhan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Saudara-saudara, mereka pada waktu Tuhan menyuruh mereka untuk pergi, mereka itu masih dalam keadaan sakit, saudara. Masih ada penyakit kusta itu menempel dalam tubuh mereka. Tetapi dengan iman, dengan ketaatan, dengan kepercayaan mereka berjalan pergi untuk bertemu dengan imam-imam. Saudara-saudara, apakah kehidupan kita memiliki iman seperti mereka? Saudara, mereka belum melihat dengan sungguh bahwa mereka sudah sembuh dari penyakit kusta itu. Mereka belum dipulihkan, tetapi mereka percaya, mereka yakin bahwa Tuhan yang mereka panggil, Tuhan yang lewat, yang akan sanggup menyembuhkan mereka dari penyakit kusta itu. Dan mereka dengan ketaatan mereka, dengan iman, dengan kepercayaan mereka langsung pergi menghadapkan diri kepada imam-imam. Itu 10 orang kusta yang disampaikan oleh Bapak Gembala kemarin. Dan mereka menjadi sembuh. Mereka sembuh dari penyakit kusta itu. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Walaupun kita belum melihat dengan langsung apa yang kita doakan, apa yang mungkin belum ada jawaban dari Tuhan, tetapi
firman Tuhan selalu datang mengingatkan kita. Percaya, imani, jangan goyah bahwa pertolongan itu datang tepat pada waktunya. Selalu pastor bilang, kita itu selalu maunya mengikuti mau apa kata kita. Tuhan bilang tunggu, kita bilang Tuhan cepat Jo. Tapi Tuhan bilang no, ada waktunya. Waktu seperti pastor selalu katakan, waktu Tuhan itu ada yang cepat, tapi ada yang memang harus ada proses yang kita lewati. Itulah waktu Tuhan. Dan disitulah iman kita akan diuji, akan dilihat. Apakah kita terus tetap percaya, apakah kita tetap terus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu bagi kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, mari perkuat iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Teguhkan iman kita supaya kita akan melihat sesuatu hal yang besar itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin belum saat ini, belum waktu ini, tetapi tunggu waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Saudara-saudara, menghadapi proses, saya percaya kita semua menghadapi proses. Kadang-kadang mau mundur, kadang-kadang ada sesuatu yang membuat kita itu menjadi Tuhan, kita bikin ini, melayani you, Tuhan, sudah segala macam. Dan hal-hal itulah yang seringkali membuat kita mundur. Seringkali untuk mengucap syukur pun itu tidak akan tersampaikan, tidak akan keluar dari mulut kita karena hal-hal yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan yang kita baca saat ini mengatakan bahwa kalau kita akan terus bersyukur kalau kita punya hal ini berakar di dalam Tuhan, bangun di atas dasar yang teguh, memiliki iman yang teguh, maka hati kita itu akan limpah dengan ucapan syukur. Dan yang keempat, hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Oh haleluya, puji Tuhan. Saudara, kata melimpah itu apa ya? Melimpah berarti tumpah ya. Sama dengan air kalau orang isi gelas, kalau orang isi air sampai penuh berarti dia akan melimpah keluar. Ayat ini mengatakan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Saudara, melimpah dengan ucapan syukur itu sesuatu hal yang sulit untuk kita lakukan, saudara-saudara. Mengucap syukur itu harus penuh dengan kerendahan hati. Mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita manusia, tetapi kehendak Tuhan. Tesalonika 1 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ternyata ucapan syukur itu sangat penting dalam kehidupan kita, umat Tuhan, orang-orang percaya, umat tebusan Tuhan, yang sudah menerima janji Tuhan, yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Ucapan syukur itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, saudara-saudara. Dalam keadaan apapun. Saudara, ini saya yang alami, saudara. Pribadi saya yang alami. Saya tidak mau mengambil seseorang atau apa, tapi ini pengalaman saya pribadi saya, pengalaman saya, saudara-saudara. Saudara, untuk katakan mengucap syukur, untuk saya itu kadang-kadang mungkin orang lihat di gereja atau dimanapun, kadang-kadang mungkin orang lihat ini Yana kayak kurang action sudah datang di gereja,
eh, apa yang mau disampaikan bahwa saudara, saya itu seperti selalu pastor bilang kan, kalau kita mau datang di mana, mau masuk di gereja itu, kita harus menunjukkan hati yang gembira, kehidupan yang wajah yang berseri-seri, bukan karena kita menutupi sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Jadi di situ saudara-saudara, di saat kita datang dengan kehidupan yang mau memuji Tuhan, mau bersyukur, maka di saat kita memuji Tuhan, tanpa kita sadari, hati kita itu terangkat kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, oh kadang-kadang, kadang-kadang kurang malu orang mulia ini, ya anak, maksudnya kayak selalu menangis, meleleh air mata, kayak begitu saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, itu yang saya rasakan, kebaikan Tuhan. Dan saya tidak bisa ucapkan hanya dengan kata-kata saya, saudara-saudara. Hanya dengan ucapan saya, tapi saudara, saya memuji Tuhan dengan sekuat tenaga saya. Saudara, hari Minggu itu saya sebenarnya sudah sakit, saudara-saudara. Tetapi saya bilang, Tuhan, saya mau memuji Tuhan dengan keadaan apapun, walaupun suara saya, waktu saya mau memuji Tuhan, saya bilang, Tuhan, suara saya sudah hilang. Bagaimana saya mau memuji Tuhan? Tetapi kekuatan itu datang dari dalam. Roh itu datang, spirit saya itu, saudara-saudara. Saya memuji Tuhan. Saya menyembah Tuhan dengan mulut saya. Mengucap syukur dengan mulut saya. Dan saya percaya Tuhan, dengan mengucap syukur, disitulah letak kekuatan saya. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dengan limpahnya Tuhan, saya mengucap syukur karena perbuatan tangan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara, saya bersyukur. Saya bilang, Tuhan, dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, saya bilang, Tuhan, saya mau tetap bersyukur dan tetap bersyukur karena saya tidak dapat membalas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saudara, nafas hidup yang Tuhan berikan itu anugerah. Dan saya menikmati semua kebaikan Tuhan. Semua kasih setia Tuhan itu melimpah dalam hidup saya. Saudara, saya bukan apa istilahnya ya, ini hanya share saja, saudara-saudara, supaya kita dikuatkan satu dengan yang lain. Karena ternyata saudara, dengan keempat hal ini maka kita dikuatkan. Kita akan dibentuk karakter kita, pertumbuhan iman kita itu dibentuk dengan cara seperti ini, saudara. Kita bersyukur seperti 10 orang kusta, satu yang balik, saudara-saudara. Satu yang balik. Karena dia tahu siapa yang memberikan kesembuhan itu. Satu yang balik, dia tahu siapa yang menyembuhkan dia. Dia tahu bahwa Yesus yang dia panggil, Yesus yang dia percaya sanggup menyembuhkan. Dan dia datang, dia menyembah Tuhan, dia tersungkur, saudara-saudara. Tersungkur itu berarti dengan penuh kerendahan hati. Dia menyampingkan segala apapun yang ada dalam hidupnya. Dia datang tersungkur, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahwa hanya Yesus yang telah menyembuhkan kehidupannya. Dia diselamatkan, saudara-saudara. Dia diselamatkan oleh si penyembuh itu, oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Walaupun banyak yang kita lewati sebagai orang Kristen, saudara-saudara, kadang-kadang kita mau bersyukur di saat hal-hal yang baik. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mau bersyukur di saat kita menerima sesuatu yang baik-baik saja. Tetapi di saat datang hal yang kurang baik, di saat datang masalah, di saat datang goncangan, saudara-saudara, kadang kita mau bersyukur. Karena kita mau hanya yang baik-baik saja. Dan ternyata saudara-saudara, kehidupan orang Kristen pun ada yang seperti itu, saudara-saudara. Mereka hanya mau bersyukur dalam keadaan yang baik-baik saja.
tetapi menolak untuk bersyukur di saat mengalami masalah dan persoalan. Dan saya percaya Fresh Life Church tidak ada hanya mau menerima sesuatu yang baik, menolak untuk bersyukur karena mengalami hal-hal yang tidak baik. Dan saya percaya firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh imanmu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, karena hanya Tuhanlah yang layak kita sembah, hanya Dia yang kita muliakan saat ini, tidak ada yang lain. Saudara, mengucap syukurlah senantiasa dalam Tuhan, dalam keadaan apapun, dalam situasi kondisi apapun, sakit, tubuh lemah, kadang-kadang Tuhan suara ini sudah mau keluar. Saudara, tindakan ucapan syukur itu juga bukan cuma lewat kita mengucap syukur lewat ucapan, tetapi juga itu lewat perbuatan kita. Itulah tanda ucapan syukur kita, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah salah satu tanda ucapan syukur, karena kita percaya bahwa Tuhan yang sudah menolong hidup kita. Karena kasih karunia Tuhanlah kita ada sampai hari ini. Karena itu percaya dan mengucap syukurlah senantiasa hanya kepada Tuhan. Thank you Pastor, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Yana untuk firman-Nya. Puji Tuhan, saudara bersyukur pagi ini. Haleluya. 4 hal: berakar, dibangun, bertumbuh, dan melimpah. Haleluya. Saudara, tadi digambarkan tadi, Bapak Brolin, Ibu Fana, tolong siap-siap nyanyi lagu Ku Mau Tetap Bersyukur, senantiasa bersyukur. Oke. Nah, tadi dikatakan berakar. Berakar dan melimpah ini, jadi diawali dengan berakar, diakhiri dengan melimpah. Ini 2 hal yang perlu dilatih, saudara. Makanya kita latihan tadi, kita latihan dari sejak tanggal 5 November. Bagaimana gelas itu tidak akan penuh dengan air kalau tidak disiram dengan air. Ya. Jadi kita tidak bisa katakan melimpah dengan syukur kalau kita tidak isi hidup kita dengan syukur setiap hari. Jadi pelajaran-pelajaran yang saya pelajari, psikologi sekuler, psikologi modern, psikologi Kristen, pembentukan karakter, semua itu dasarnya firman Tuhan sebenarnya. Pola-pola yang mereka ambil dalam pembentukan karakter semua ada di Alkitab. Jadi mari untuk melimpah dengan syukur, mari setiap hari kita catat latihan, baik syukur untuk hal yang baik, bersyukur juga untuk hal yang tidak baik. Itu perlu dilatih. Perlu dilatih setiap saat. Saudara, dalam pembentukan kebiasaan atau habit. Habit yang baik itu konsekuensinya baik. Habit yang buruk konsekuensinya jelek. Nah, habit yang baik dan habit yang tidak baik atau kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk itu sama-sama ada konsekuensinya. Namun kalau berbicara konsekuensi itu bukan langsung terjadi. Seperti kita merokok, langsung kanker paru-paru. Enggak. Atau kita seks bebas, kita langsung dapat AIDS, HIV. Enggak. Itu berulang-ulang sampai terjadi satu konsekuensi. Dosa pun demikian. Dosa itu enak. Dalam perubahan itu ada yang namanya cue, craving, respond, and reward. Jadi ada daya tarik, ada keinginan, ada respon terhadap daya tarik, dan ada hadiahnya. Nah, dosa itu ada hadiahnya.
adalah maut hadiahnya. Kebiasaan yang buruk ada upahnya. Saudara, kebiasaan marah-marah, emosional, tak terbendung, saudara nak mau latih untuk menguasai diri, ada konsekuensinya di belakang. Dan kita tidak tahu konsekuensinya itu kapan datangnya. Yang pasti itu ada. Nah, bersyukur itu membangun suatu sistem dalam hidup kita yang akan menghasilkan hasil atau konsekuensi. Konsekuensi sebenarnya konotasinya negatif, tetapi akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Selain itu berkenan kepada Allah, dikehendaki Allah, namun bersyukur itu adalah sesuatu hal yang akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Makanya Paulus katakan, melimpahlah dengan ucapan syukur. Diawali dengan berakar. Jadi ada latihan. Akar itu lama-lama, makin lama, dia tidak langsung menyebar akarnya. Tidak. Hari ini masuk sedikit. Hari Selasa masuk lagi. Hari Rabu masuk lagi. Hari Kamis masuk lagi. Demikian dengan melimpah. Akar itu ke dalam, melimpah itu ke atas. Ya. Gelas itu makin lama, hari ini diisi 1, 2, 3, 4. Lama-lama yang keluar sudah limpahannya, luapannya. Jadi mengucap syukur itu sudah bukan dipaksa lagi, tetapi mengucap syukur itu akan keluar secara otomatis, menjadi kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Makanya Paulus mengerti sekali, penulis-penulis buku, penulis-penulis materi pelajaran psikologi Kristen maupun sekuler, mereka belajar dari Alkitab. Mari kita latihan, sehingga sampai pada satu titik, ucapan syukur itu sudah melimpah. Ini perjalanan, saudara. Jadi setiap hari jangan lewatkan. Jangan lewatkan. Banyak orang membangun kebiasaan. Saya sudah begini orangnya, salah. Tuhan tidak ciptakan engkau seperti itu. Banyak orang katakan, tidak usah roba-roba pastor, saya sudah begini. Ya, ada konsekuensinya di ujung. Silakan, selamat menikmati konsekuensi. Kalau saya bisa katakan, kalau orang bebal untuk merubah, selamat menikmati konsekuensi di waktu yang akan datang. Tapi firman Tuhan datang terus kepada kita merubah. Saya pun latihan, saudara. Saya catat setiap hari, latihan. Latihlah dirimu beribadah. Sudah dikatakan berakar melimpah. Berakar ke dalam, melimpah ke atas. Haleluya. Makin percaya, makin kita melimpah dengan ucapan syukur. Sudah seberapa banyak ucapan syukur yang saudara naikkan? Mari kita balikan data-data dunia. Orang rata-rata komplain setiap hari 15-30 kali komplain satu hari. Orang Israel, bangsa Israel tidak masuk Kanaan. Alasannya kenapa? Karena bersungut-sungut. Saudara mau masuk surga, alasannya cuma satu. Percaya kepada Yesus, bersyukur. Bersungut-sungut, sayonara, adios amigo. Saudara bersyukur, surga tujuan kita. Bersungut-sungut, well, sudah tahu tempatnya di mana. Pada pelajaran bangsa Israel. Saya beberapa hari ini digoda dengan bersungut-sungut. Semakin latihan untuk bersyukur, godaannya adalah bersungut. Tapi saya katakan terima kasih Tuhan, saya balas. Aku bersyukur, satu, karena aku tidak bersungut-sungut. Ada godaan sungutan, tapi saya balikan itu. Nih, saya tidak jadi bersungut-sungut. Oh, enak saudara. Saya tahu Ibu Yana banyak melewati proses hidup, tidak gampang untuk mengucap syukur. Saya mengerti jemaat Tuhan, banyak yang beribadah datang ke gereja, banyak masalah yang saudara bawa, banyak pergumulan yang saudara lewati. Tapi kalau masih bisa bersyukur, puji Tuhan. Itu hal yang baik. Hal yang baik. Nanti kita lihat tahun 2026 apa yang akan kita latih sepanjang tahun. Beautiful sekali. Ini baru 1 bulan kita latih, saudara. Saudara sudah mulai rasakan perbedaan? Respon kita berbeda. Mulai. Karena orang pemazmur aja tahu. Sebagian besar, hampir setengah itu sudah bersyukur semua itu, saudara. Itu Daud loh. Yang tiap hari hadapi perang. Tiap hari Allah hadapi perang, tiap hari mau dijatuhkan orang, tiap hari mau dijebak,
tiap hari digosipin, tiap hari diancam dibunuh, tiap hari mau diancam kudeta, tiap hari segala macam ini Daud alami. Tapi dia katakan, no, aku bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan. Orang ceritakan, mari sama-sama Tuhan bilang, aku bersyukur masih ada yang ceritain kita. Puji Tuhan. Orang fitnah kita, aku bersyukur aku masih bisa tertawa hari ini. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Yana untuk firman ketaatannya dalam melakukan firman Tuhan. Dan mari nyanyikan lagu ini. Come on. Hidupku ada, silakan. Latihan terus ya. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Mari katakan hari ini hari yang terbaik. Setiap hari kita bersyukur hari yang Tuhan kasih itu selalu terbaik. Jangan bilang-bilang ini soe. Bertobat dari kata-kata soe. Ini hari soe, ini hari soe, ini buang soe. Nggak ada buang-buang soe. Hari ini hari yang terbaik. Kenapa? Ada ucapan syukur. Ya, mengucap syukur menarik semua kekuatan sorga untuk menciptakan sesuatu yang baik di hari itu. Kami bersyukur hari ini Tuhan hari yang baik yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur kami masih dengar firman Tuhan yang mengajak kami, membawa kami, mengajar kami untuk berakar, dibangun, bertambah teguh dalam Engkau, dan hati kami melimpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami mau latih hati kami untuk bersyukur setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun dalam hidup kami Tuhan. Sehingga hati kami sampai satu titik akan melimpah dengan ucapan syukur.
Hati kami bukan melimpah dengan kebencian, hati kami tidak melimpah dengan iri hati kami tidak melimpah dengan kesombongan, dengan dosa, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau sudah titipkan firman, Ibu Yana. Terima kasih untuk Tuhan, proses-proses yang dia boleh lewati dan dia tetap bersyukur. Kami percaya turning point sedang terjadi, titik balik sedang terjadi dalam hidupnya. Engkau sedang mengangkat keluarga ini kembali untuk melayani Tuhan, melihat rencana Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Kami bersyukur, sehat-sehatkan Ibu Yana Tuhan, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Kami semua yang hadir pagi hari ini mengambil komitmen Tuhan, kami mau bersyukur. Ada banyak godaan untuk kami bersungut-sungut, untuk kami marah, untuk kami komplain. Tapi pagi ini kami putuskan, kami mau bersyukur, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Kami bersyukur senantiasa dalam segala keadaan, karena itu yang dikehendaki oleh-Mu Tuhan Yesus. Bantu kami Roh Kudus, dengan kekuatan kami tidak mampu. Dengan kemampuan manusiawi kami hanya cenderung melakukan apa yang berbeda dengan mau-Mu Tuhan. Tapi kekuatan Roh Kuduslah yang akan menuntun kami, mengarahkan kami untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Hari ini hari yang baik. Amazing thing, sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk keselamatan yang Kau beri bagi kami. Kami lepaskan berkat Tuhan. Ada mujizat dalam ucapan syukur. Mujizat terjadi bagi keluarga Bapak Reki, Bapak Brolin, keluarga Tante Ros, Bapak Jenly, Bapak Ivan, keluarga Bapak Kevin, Tuyu, keluarga Bapak Michael, Bapak Sam, Bapak Rudi, keluarga Bapak Harvey, Bapak Hendra, keluarga Bapak Om Donald, Bapak Frankie, keluarga Valdio, keluarga Bapak Luki, Bapak Heber, Bapak Aldi, Bapak Charles, Bapak Linus, Bapak Ricky, keluarga Opa James, keluarga Ibu Foni, keluarga Bapak Tyler. Tuhan, ada mujizat di balik ucapan syukur, dan itu terjadi bagi umat-umat Tuhan hari ini. Tuhan, kami deklarasikan bahwa hari ini hari yang baik yang Kau jadikan. Kami bersyukur, bersorak-sorai, tangan kami terangkat, hati kami bersuka cita melihat semua yang Tuhan sudah kerjakan dan yang akan Tuhan kerjakan bagi kami. Kami bersyukur. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat anugerah. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah damai sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia haleluya, yang melimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, kepenuhan Allah Roh Kudus, pribadi yang menghibur, menuntun, mengajar, memenuhi kita senantiasa sampai Yesus datang kedua kali. Mari terima semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersyukur katakan amin yang kencang. Amin. Haleluya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.